ya. Mhm, mhm. Kalau ada yang suka bilang itu adalah namanya black swan event. Kalau Mhm. misalnya di stock market, di mana stock market itu bisa drop, dan bagi orang-orang yang sebenarnya sudah siap itu menjadi opportunity. Unfortunately, yang sangat disayangkan adalah gua rasa itu bukan bukan keadaan yang bisa diterima sama setiap orang. Halo, malam Di. Hai, malam Ki. Nah, oke, apa kabar? Baikkah? Uh, well, I'm doing good sih personally. Bagus, bagus. Soalnya kan Oh, yang waktu kapal lalu terakhir kita sharing kayaknya you're not in the good situation, jadi hopefully this time is much better ya. well, actually there's a follow up to that, Ki. Like Oke, terakhir kali kita, but oke, I'm not boleh sure if tuh. kalau misalnya gue pengen cerita itu hari ini sih, but Nah, ya, oke. but regardless, intinya sih gue ngedoain lo dan juga semua follower apa Fingram dan juga audiens dari In Circle sehat-sehat sih, dan Mm, benar-benar jaga jarak dan juga jaga istilahnya itu kesehatan, mm-mm. karena ada keluarga yang urusan COVID ini masih belum selesai sampai sekarang kalau dari sisi gue, Ki. Oh, oke, 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 oke. Ya, semoga cepat Iya, selesai ya dia. thank you, thank you, Ah, thank you. oke. Di ini koneksi gua apa koneksi lu ya? Agak muter-muter suara lu sih masuk, tapi gambar lu It's agak actually sedikit mandek-mandek. It's actually the same, Ki. Di tempat gua, lu yang muter-muter, gue Oh apa? ya? Tapi suara masuk nih. Heeh. Nggak tahu Oh, deh buat koneksi sebentar. temen-temen audiens gimana. Better nggak di? Teman-teman boleh Lu dikasih tahu ya kalau misalnya koneksi tidak lancar atau suara kurang jelas dan sebagainya. Oke, Gua coba ganti koneksi oke. juga kali ya, sebentar Ah, ya. biar enak ngobrolnya. Oke, suara clear, video clear kah? Oh, Gimana? saya yang buram. Saya masih buram kah, Pak Nah, Hengki ini lancar Guna? nih, Ki. Lancar nih ya? Lancar, lancar. Oke, ya gue pakai koneksi handphone ya sudah lah. Iya, gue juga Oke, ya. oke, back to topik malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang 2021. Jadi how to overcome 2021 secara finansial. Mungkin as Hmm, semua seperti yang sudah kita ketahui ya. Jadi tahun 2020 ini bisa dibilang banyak a lot of unexpected things happen gitu. Kalau kita bicara dari segi keuangannya, eh, banyak orang yang tiba-tiba melek keuangan gitu kan ya. Terus konten-konten keuangan itu jadi naik daun banget gitu kan ya. ya. Eh, dalam satu sisi it's a good thing karena kan kita jadi sadar gitu pentingnya untuk bisa mengatur keuangan gitu ya dia. Nah, tapi sebelum gue cerita, sorry, sebelum gue berbicara lebih lanjut ke itu, gue minta lo perkenalkan diri dulu di. Gue lupa soalnya lo. Saking excited gue, Udah sorry. kasihkan ngobrol Aldi tolong, terakhir kali. ya, Gimana, Ki? maaf ya ini masih baru-baru nge-host, jadi mohon maaf teman-teman. Aldi, tolong perkenalkan diri lu dulu deh. Baru nanti kita masuk ke Oke. topik. Sip, kalau bisa kayak gitu. Uh-uh. Halo teman-teman semua, para audiens yang lagi ngikutin live hari ini, gitu ya. Kenalin, gue Aldi, I'm the founder of InCircle_ID. Uh, Also a registered, not a registered certified financial planner. Mungkin gitu aja kali ya, Ki, ya. Bisa dibilang, gue mulai Oke. InCircle itu sebenarnya Da- juga tahun uh-uh. kemarin, as a community, di mana memang gue suka ngelakuin yang namanya itu kayak monthly webinar gitulah kira-kira. Kita ya sama-sama sharing-sharing konten Mm-mm. finansial, pengen coba edukasi teman-teman tentang finansial, kira-kira seperti itu, Ki. Biar singkat aja, karena Mm-mm. hari ini gue Oke. tahu nih kayaknya omongnya banyak nih, topik yang pengen diomongin nih. Iya, banyak ya. Kalau boleh tahu nih di sedikit, karena lu nyinggung tentang In Circle, what makes you want to start In Circle gitu? Kayak apakah ada personal story di balik itu, atau
apa yang membuat lu akhirnya membuat komunitas itu gitu? Oke, I mean like we talked about this before, tapi mungkin gue nggak apa-apa kali ya share di sini lagi. To think kenapa gue ini pengen bangun In Circle, teman-teman? Ya, gue sih bisa dibilang In Circle ini masih baby community lah ya, masih baby page juga istilahnya, bener-bener baru gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya tanya, why do I want to build this In Circle underscore ID itu, it comes back kepada gue ada satu perenungan sih, Ki. Gue ngerasa banyak dari keluarga gua itu dan termasuk keluarga gua sendiri itu ngerasa financial pillar itu is very important ya. Kemarin itu maksudnya gua hanya pertama kali itu mulai dari satu ini ya, satu renungan bahwa gua itu ada money motivation. Money motivation itu dalam artian gue pengen nih yang namanya itu pengen istilahnya sukses secara keuangan dan juga pengen istilahnya itu mencapai keadaan finansial lebih baik. Tapi kalau misalnya gue gali lebih dalam lagi, kenapa gue ada money motivation seperti itu? Karena gue ngerasa berterima kasih terhadap hidup gue. Ya, gue dilahirin yang keluarga yang tadinya biasa banget secara ekonomi gitu ya, tapi berkembang sampai yang sekarang. Dan gue itu ngerasa uang itu adalah salah satu tool yang bisa gue pakai untuk memberikan kembali kepada orang-orang yang berimpact dalam hidup gue. Dan kayaknya ini penting banget nih kalau misalnya ini nih ilmu-ilmu keuangan personal finance ini bisa dibagi-bagikan kepada teman-teman. Dulu gue mulai In Circle tuh cuma ngundang close friends gue doang gitu ya. Gue pengen sharing aja kepada mereka gitu loh. Supaya istilahnya itu mereka bisa kembali memberikan, ya itu adalah yang namanya itu memberikan kembali kepada circle mereka masing-masing gitu sih, Ki. Ya. Oke, that's good. Jadi lanjut deh, silakan. Dan gue coba kepikiran lagi gitu ya, maksudnya talking about insurance a little bit, karena kan lu tahu salah satu saudara gue ini lagi kena istilahnya itu COVID gitu ya. Let me tell you the truth gitu loh, maksudnya kemarin nyokap gue lagi ngobrol sama nyokap gue tuh bilang kayak, aduh berterima kasih banget dulu tuh istilahnya saudaranya dia tuh ambil asuransi gitu loh. Karena total bill-nya, Ki, itu 700-an juta dong. Gila. 700-an juta. Dan bayangin kalau misalnya kakaknya nyokap gue ini nggak ada asuransi, itu akan efek kepada seluruh keluarga, dan itu ya gue yakin banget gitu ya. And a simple knowledge of this kayak insurance aja gitu ya, dan juga digabungkan dengan informasi seperti investasi, darurat. Gue rasa itu penting banget untuk istilahnya itu kita menata fondasi kita lewat pilar keuangan ini gitu sih, Ki, kalau gue boleh share sedikit. Nambahin sih dia, jadi kayak the ugly truth-nya ya, kalau memang kan kalau kita ngomongin pilar-pilar keuangan itu kan insurance itu kita tahu di dalamnya, tapi it's one of the topic yang kayaknya interestnya kurang banget, iya nggak sih? Betul nggak? Menurut lu gimana di masyarakat? Dan di avoid. Oke, dan di avoid that. How do you overcome untuk mengangkat topik-topik seperti yang kurang menarik? Soalnya kalau kita ngomong investasi itu langsung itu yang daftar, kalau ada webinar investasi itu yang daftar bisa langsung ratusan gitu. Tapi kalau kita ngomongin insurance, udah syukur-syukur dapat puluhan gitu kan kadang-kadang. Lo ada trik-triknya gitu? Waduh. Tapi gue selalu bilang sih ya, beli asuransi itu harus kesadaran sendiri sih, Ki. Ya. Tapi memang bener sih, kadang-kadang itu kalau misalnya ngomongin asuransi, kayaknya gue nggak bisa nyalahin the society juga ya, karena gue rasa the insurance world has quite a bad perception in Indonesia. Gue nggak tahu di luar negeri seperti apa gitu ya, tapi secara persepsi itu kurang bagus. Dan ini kerjanya bareng-bareng financial content creator dan juga istilahnya itu para tenaga-tenaga pemasar asuransi, ya educate yang bener gitu loh. Dan juga orang-orang yang istilahnya itu orang-orang yang menjadi klien atau menjadi nasabah gitu ya, harus mungkin boleh sedikit-sedikit membuka hati dan pikiran kali ya tentang insurance ini kali ya. Betul sih, betul. Terus ya it's just the ugly truth sih ya. Memang padahal penting banget, tapi ya itu sering dilupakan. Oke, anyway, back to the topic gitu kan ya. Tadi udah perkenalan sedikit. Nah, balik lagi tadi kita ngomongin how to overcome 2021 financially. Nah, sebelum kita ngobrolin 2021,
itu gue pingin flashback dulu lah. Kita kan sekarang kebetulan di Desember 2020. Kayak gue pingin evaluate sedikit lah apa yang terjadi selama 2020 ini gitu. Tadi seperti yang keduluan kan gue ngomongkan itu, jadi kita ngomongin 2020 itu kan banyak banget unexpected things-nya gitu kan ya. Jadi konten keuangan itu tiba-tiba naik daun, kemudian dana darurat itu naik daun gitu kan, tiba-tiba semua orang jadi tahu tuh dana darurat gitu. Jadi on one side kita happy gitu karena orang jadi melek keuangan gitu kan ya. Cuman on the other side-nya itu mereka banyak orang yang dalam kondisi sebenarnya tidak siap, terus tiba-tiba it hits gitu kan ya, kayak entah kena PHK, potong gaji dan sebagainya macamnya. Nah, kalau dari lu sendiri nih di gimana 2020 ke lu secara financial, dan kalau ada one lesson yang lu bisa share buat ke audience itu apa gitu pertanyaannya. It is a wake up call sih, Ki. Oke. Ya. Silahkan dielaborasi. Tapi biasanya ya emang ya kalau orang tuh belajar personal finance, either dia memang interest in curiosity-nya tuh cukup tinggi, kerasa ingin tahunya cukup tinggi, atau udah kepentok, Ki. Oke, bener. For me gitu ya, personally itu it's a combination of both. Ada kepentoknya, ada curiosity-nya juga. Tapi kalau misalnya gue coba renungin ya, 2020 ini adalah wake up call bagi semua istilahnya itu ya, yang tadinya istilahnya kita itu nggak mau ngerti tentang finansial, yang tadinya bisa dagang aja, kerja aja, kok tiba-tiba gue ngerasa jadi susah banget dagang, dan juga ada challenges di tempat kerjanya. Dan gue ngerasa gitu ya, bagi beberapa orang yang sudah mempersiapkan di tahun-tahun sebelumnya, otomatis bisa mendapatkan opportunity di tahun ini. Ya, kalau ada yang suka bilang itu adalah namanya Black Swan event. Kalau misalnya di stock market, di mana stock market itu bisa drop, dan bagi orang-orang yang sebenarnya sudah siap, itu menjadi opportunity. Unfortunately, yang sangat disayangkan adalah gua rasa itu bukan keadaan yang bisa diterima sama setiap orang. Justru malah jadi kayak sedikit ketampar-tampar dikit gitu ya. Oh, ini toh yang dimaksudkan sama orang-orang dengan yang itu namanya dana darurat. Oh, ini toh yang ditampar-tampar, ini toh yang diperlukan yang namanya sama asuransi gitu ya. Gua rasa tahun ini buat gua pribadi gitu ya, untungnya gua sudah mulai di tahun kemarin, tapi gue yakin mungkin beberapa dari kita itu justru baru mulai tahun ini, and that's okay teman-teman, karena regardless how hard it is gitu ya, dari setiap yang namanya kejadian cukup sulit, kita bisa pilih itu ambil sebagai pembelajaran sih kalau gue lihat, Ki. Pembelajaran dalam artian, oke nih kalau dulu gitu kan, waktu kan gue inget ya di tahun ini ada yang sempet istilahnya itu yang viral dari Twitter, yang bilang kalau misalnya gajinya di-cut setengah, gajinya di-cut setengah, abis itu gara-gara cicilan, dia jadi nggak bisa biayain hidup keluarganya. Akhirnya dia minta bantuan. Exactly. Dan maksudnya gue gaji yang segede 20 juta aja, itu ketampar istilahnya gitu kan. Jadi mungkin ini adalah waktunya kita benar-benar lebih sadar apa sih yang namanya itu dan juga mengontrol ya. Misalnya kayak cicilan tuh seberapa besar, paling banyak dari expense kita. Kita mulai dari yang istilahnya itu saving, dan juga mungkin ada beberapa juga yang menjadi wake up call dari sisi kayak gini. Mungkin dulu gila saham, Ki. Oh, saham. Ya kan? Lagi hit kayak begini, gitu kan? Nggak ada duit sama sekali nih yang liquid nih. Nggak ada duit yang istilahnya tuh yang lebih moderate return atau low risk low return. Nah, mungkin di sini jadi satu wake up call buat orang-orang seperti itu juga, bahwa diversifikasi dan juga mengerti to start modest gitu ya, to start dengan modesty atau kesederhanaan, dimulai dengan yang namanya itu investasi yang lebih low risk low return. Mungkin itu juga justru penting dalam masa-masa seperti ini sih, Ki. Kalau buat lu personally ada story nggak di ini? Kalau gua nih ya dia, to be honest, this is my first crisis kan ya in the stock market kan ya.
Jadi kan gue Hmm. starting itu kan around 2015-2016. Waktu itu kan sempat juga bull market kan 2018 itu. Nah, jadi itu kan 2020 ini pertama kali ya dong gue liatin porto gue sendiri 40%. Dan gue ada story juga in my personal account gitu kan. Gue bilang the emotional struggle is real gitu loh. Karena ini first crisis gue. Jadi tapi setelah berlalu, setelah sekarang sampai kita di posisinya kan sekarang agak bull market juga kan gitu kan. Maksudnya sekarang hijau udah mulai ya udah recover gitu kan ya. Gue belajar, oh itu ujian mental, tapi namanya krisis itu recovers gitu. Cuman at that time, balik lagi ke bulan Maret sama April, itu dibilang berani banget, gue juga nggak berani banget, Di. Gila tiap hari ngeliatin Hmm. ARB, gila banget kan. Gue top up, terus besoknya ARB lagi, gue top up lagi, besoknya ARB lagi. Gila, gue nggak tahu gitu sampai kapan kan gitu. Nah, itu for me personally, salah satu pelajaran keuangan di investasi yang membuat gue, yang namanya money management di investasi itu penting banget. Kemudian yang namanya emosional dalam investasi itu benar-benar harus kita bisa overcome gitu kan ya. Nah, kalau lu ada benar-benar personal story yang mungkin 2020 ini buat lu kena banget gitu nggak sih? Kalau gue lebih kalau dari stock market ya, mungkin kembali dari background gue pas saat gue belajar tentang stock market, Ki. Gue itu emotional, apa ya, kayak spot jantungnya tuh rada dimatikan gara-gara gue baca yang namanya tuh buku-buku Warren Buffett, Ki. Gue udah baca, gue juga Ya. nggak bisa mati tapi di. Jadi kayak waktu itu kan gue pernah lihat kan, wah gila ini sih minusnya sadis juga, gue pikir gitu kan. Tapi dalam hati gue, oh ini toh yang dimaksud dengan minusnya saham tuh seperti ini. jadi kayak gue ngerasa, jadi di diri gue personal, it's more like an experience. And in fact gitu ya, gue sebenarnya pada saat itu memang luckily gitu ya, gue udah mempersiapkan pos-pos yang lain. Jadi gue udah siapin untuk yang daruratnya. Nah, makanya ini mungkin sekali lagi pentingnya kali ya, pentingnya pos-pos lain itu adalah sebenarnya pada saat melihat kalau 100% duit kita di stock market dan duitnya turun seperti itu, gue rasa emosionalnya otomatis ke amplify. Ngeri juga, betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya memang udah ada pos-pos lain, kayaknya efeknya buat diri gue, oh tenang aja, kalau misalnya ini parah pun gitu ya, gue masih istilahnya itu juga masih ada pos lain. Dan yang selalu gue ingatkan adalah, karena dalam prinsip gue dalam investasi stock market, selama bisnisnya itu secara fundamental itu kuat dan dia nggak bangkrut, I'm still safe. The stock market can crash, but the business is doing well, so I'm fine. Oke. Gila, Tapi berarti kalau lo misalnya secara emosional udah oke. Secara emosional lebih tinggi dari gue lo. Nggak tahu, Ki, mungkin gue lebih mati rasa aja kali ya. Oke, lanjut deh, silakan. But if you're asking me, kalau misal dari sisi yang namanya itu yang lebih ke hit kali ya, ya itu sih yang gue cerita sih. Maksudnya I lost a couple close family members dan juga kayak begini gitu kan. Ya gue udah sebut tadi, gila cuy. Dari tanggal 10 November sampai sekarang dirawat habis 700 juta dan itu masih bill sementara gitu loh. Itu sih walaupun gue ada relief gitu ya, ada relief di mana maksudnya itu ditanggung sama asuransi, tapi tetap aja yang namanya the feeling of, gue cerita sedikit ya, saudara gue yang kena COVID ini memang gue rasa juga kepaksa secara pekerjaan juga sih kalau gue bilang. Maksudnya kepaksa secara pekerjaan itu dalam artian they are forced to do that. I'm not sure if it's what they want gitu ya. Tapi gue rasa kalau misalnya itu nggak harus, mungkin mereka istilahnya nggak akan kepaksa untuk buka toko dan juga untuk kerja gitu loh, Ki. Itu perenungan yang gue ambil bahwa kita ini kadang-kadang gitu ya belajar tentang financial literacy gitu ya, dan juga membangun financial kita untuk menghindari case-case yang seperti ini, di mana kita terpaksa mau nggak mau gitu ya harus karena tuntutan harus tuntutan pekerjaan gitu ya, dan itu menaruh kita gitu ya, that puts us in a risky situation. Seperti apa yang dialamin sama saudara gue, gitu loh.
Dan pada saat terjadi yang ya om gue meninggal itu, gue bertanya-tanya Ki, kalau aja dia nggak masuk, kalau aja dia nggak kerja ya, kalau Mhm, aja dia itu istilahnya udah pensiun ya, kalau mhm, aja istilah, so those what ifs itu tuh muncul terus mhm, gitu buat gue, dan mhm, jadi satu dorongan buat gue lebih dalam lagi untuk yang namanya mhm, itu ada money motivation tapi untuk arah yang benar, supaya gue mhm. terhindar in the future fase-fase di mana gue harus bekerja gara-gara harus, dan posisi gue di dalam resiko yang lebih besar gitu sih Ki, kalau buat gue Ki. Hmm, ya, I think itu kayak menandakan sekali lagi ya insurance it's very very important gitu kan ya. Tapi by the way itu ke cover semua di 700 juta. Out of topic sih. Masih belum tahu kan, belum Oh, selesai, oh masih gitu. perawatan terus Ki. Gila Iya. sih, itu masih jalan terus lagi bilnya udah kayak argo taksi kan. Nggak Uh, main-main lagi. Oke, oke, gue oke. nggak mau menitik beratkan di asuransinya, tapi lebih dari sisi what if kalau misalnya dia ini sudah menyiapkan dana pensiun yang lebih baik. Hmm. Mungkin dia sekarang Oke, nggak jadi usah kerja. posisinya, oh jadi posisinya itu adalah beliau sudah masuk Senior masa pensiun senior banget. tapi masih harus tetap bekerja. Oke, oke, oke. Iya, gitu loh Ki. What Hmm, if dia mempunyai opsi untuk kerja dari rumah, oke, oke, oke. ya kan? Jadi Berarti itu sih lebih, yang sedikit. Hmm, oke, berarti one of the part mungkin karena kayak how financial literate he is, kalau misalnya lu boleh share gitu, kayak apakah ya, mempersiapkan dana pensiun, nggak sama sekali gitu. hell no. Aduh, ya kita ya tahu sama tahu lah ya seberapa Hmm, seberapa persen orang-orang yang maksudnya itu yang udah angkatan, maksudnya berumur 50 60 gitu ya, hmm, 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 hmm. yang ngerti tentang dana pensiun, dana pendidikan, asuransi, yang nggak Hmm. ngerti gitu loh Ki. Oke, Dan oke, itu oke. menjadi I see, satu I see. satu satu wake up call gue lagi untuk ya namanya ya berkarya lebih lebih dalam di dunia Hmm, hmm, hmm. financial sih Ki. That's good. Oke, Hmm, tadi kalau kita udah bahas 2020 ya mungkin ya cerita-cerita yang lu share gitu kan ya berat juga kan gitu ngadepin hal seperti itu. Nah, kalau kita berbicara 2021 nih di kalau lu secara personally karena kita bahasannya adalah konten keuangan kan gitu ya. Personally 2021 what do you do kayak what do you have in plan gitu untuk 2021 secara financial gitu. Yang mungkin juga ada oke. tips-tips yang lo bisa share buat audience. The first thing is, gue akan mengetatkan pinggang gue karena I'm not sure when this is going to end, frankly speaking. Mhm. Ya, Walaupun dengan berita vaksin akan keluar. I'm sorry. Gue Oke. gue cukup gue cukup apa ya, risk averse juga kali ya istilahnya ya. Mhm. Gue cukup apa namanya tuh ya parnoan, bahasa gampang. Jadi kalau gue personally ya, gue akan tetap mengetatkan pinggang gue ya. Mhm. Mhm. Expense tetap harus dijaga dengan baik. Mhm. Supaya apa? Supaya gue bisa meningkatkan porsi savingnya gue Ki. Mhm. Porsi savingnya. Mhm. Maksudnya gini loh. Kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Frankly speaking loh, Mhm. gue nggak tahu Mhm. istilahnya. Mhm. Bisa 2021, akhir 2021, tapi bisa 2022, oke lah kalau, Mhm. tapi maksudnya gue gini, kalau misalnya memang kita sudah ada tabungannya, nanti kita pengen istilahnya itu pengen kita, and things get better gitu ya, bener Mhm. vaksinnya ini bekerja dengan baik, habis itu Mhm. juga udah apa namanya, the market is going up gitu kan ya, it's Mhm. okay untuk telat sedikit, tapi seenggaknya lu ada sesuatu yang liquid yang udah lu simpen nih, Mhm. daripada gue udah kembali ke YOLO gitu kan istilahnya kan, Mhm. udah Mhm. udah kayak biasa aja, gue nggak meningkatkan saving portion gue, nanti Mhm. ada opportunity apapun juga hilang gue rasa. Tapi kalau misalnya kita taruh duit kita di instrumen yang lebih low risk low return, ya fluktuasinya nggak gede. Kalau misalnya memang things get better, ya udah cairkan, silakan lu mau pakai buat yang mana. Kalau gue akan Mhm. melihat 2021 ini sebagai waktu mengaplikasikan wake up call yang kita terima di tahun 2020. Mhm. Jadi itu sih kalau kalau gue personally ya, di Mhm. mana salah satu fokus gue adalah di saving. Oke, berarti lu benar-benar fokusnya in savings karena kalau lu lihat ya sekarang ya
ini 2020 Desember. Nah, kalau gue di Bali nih di hotel tuh udah mulai full book nih. Hmm. Jadi ini kan it's kind of tanda-tanda kalau orang itu sebenarnya secara spending ya sudah mulai normal kali ya, kayak ya sudah udah mulai satu sisi roda ekonominya udah bagus gitu kan, mulai berputar. Cuman berarti orang-orang ini secara psikologi juga bisa dibilang ya udah spendingnya udah mulai get back to normal sampai bisa liburan kan kayak gitu. Nah, berarti kalau in Hmm. your case itu lu merasa kita tetap harus keep our own maksudnya kita tetap harus bisa savings dulu dan jangan spending dulu over gitu kali ya dia, betul nggak? Iya, iya, iya. Mm-mm. Karena kalau misalnya ada duitnya ya, Ki ya, lu nanti juga Mm-mm. kalau misalnya COVID udah beres, vaksinnya udah bekerja, ya lu silakan traveling lah. Istilahnya kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kan, Oke. maksudnya saving itu is very liquid kan, lu mau pakai traveling Mm. kapan pun juga juga Mm-mm. silakan gitu loh. Tapi kalau misalnya udah nggak ada Mm-mm. duitnya, mau dipakai buat apa? Nggak ada juga. Betul betul. Jadi teman-teman pastikan savings Anda tetap aman gitu. By the way teman-teman di sini kalau misalnya ada question atau yang ingin ditanyakan ke Aldi, silahkan ya di drop di komen atau di drop di Q&A box-nya juga boleh, silahkan. Oke, nah lanjut Hmm. lagi di. Sekarang kita berbicara tentang salah satu yang hot juga di 2020 kalau dari segi keuangan itu kan investment ya dia. Kalau lu lihat data angka numbers of individual investornya di domestik itu kan naik banget. Bahkan Hmm. strangely di zaman pandemi gitu orang actually mau invest gitu kan ya. Kemarin terus Hmm. gue ada lihat datanya juga itu domestic investor sekarang dananya juga lebih besar kan dari maksudnya lebih banyak lagi daripada asing kan kayak gitu gitu. Jadi benar-benar Hmm. peranannya domestic investor itu kan luar biasa gitu kan tahun ini. Nah, kalau Iya. kita berbicara tentang investment tips nih di buat tahun 2021 yang bisa lu share mungkin your favorite instrument atau apapun itu, mungkin boleh bisa di-share apa yang akan lu lakukan dengan investment lu sendiri gitu. Secara ya bagi-bagi tips, your personal tips gitu buat audiens di sini. Oke, I'm being very careful when it comes to Hmm. recommending yang namanya itu investment, Ki. Dalam Sama gue artian juga kan, takut menyesatkan. iya, iya takut menyesatkan, takut misleading, dan juga kan ya setiap orang beda-beda ya. Ya kayak kita ngomong kayak gini aja, lu tadi bilang masih deg-degan waktu saham ARB terus gitu kan. Di satu sisi gue kayak mati rasa. Nah itu kan udah menunjukkan perbedaan kan di setiap orang. Betul betul betul. But that being said, kalau misalnya kita ngomongin sedikit tentang investment, I would still first prioritize on the saving level. Seberapa Dan banyak saving sih lu kalau di? How much gue lagi saving is coba enough for you? ningkatin ke 20% sih. Oke. Gue lagi coba ningkatin ke 20%. I know it's not much, karena kan saving minimumnya itu kan 10%. Tapi ya kita nggak tahu lah ya, tanpa istilahnya kayak gini. If you can actually reach 20% tuh that's amazing, guys. Tapi istilahnya dari kita ini berapa banyak yang kita tuh savingnya bahkan lebih kurang daripada 10%. Dan in fact suka kepake terus savingnya nih untuk urusan-urusan yang sini dan sana gitu kan. Jadi, tapi kalau misalnya gue lihat nih, dari sisi investment, sekarang kan suku bunga acuan kan udah turun lagi tuh, suku bunga bank sentral kan jadi 3,75. Betul. Pasti yang bakal turun juga rate-nya itu adalah bonds, yang pasti kena. Iya kan? Tapi kalau misalnya kita ngomongin bond sedikit, mungkin teman-teman bisa consider index. Reksadana index bonds. Karena there's a possibility when it comes to bonds kan kadang-kadang kan lu nggak bisa mengakses kalau misalnya tuh kayak FR karena minimumnya aja kan 100 juta gitu kan istilahnya kan. Dan juga belinya juga harus di channel-channel tertentu untuk FR gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang istilahnya nggak terlalu risky seperti stock market, ya, tapi teman-teman masih pengen yang return yang cukup lumayan, I think you can consider index punya bond sih. Karena index bond ini bisa memberikan lu akses kepada bonds yang yieldnya lebih tinggi, at the same time maintaining the risk to be fairly okay lah. Kalau gue bilang seperti itu sih. Ya. When it comes to stock market, I'm going to wait and see. Ya.
apakah terjadi lagi yang namanya itu ya koreksi lagi gitu ya Ki ya. Gue akan wait and see juga karena memang gue ini mencoba untuk menaruh diri gue bilang mencoba untuk menaruh diri gue ya menjadi fundamental value investor. Sebelumnya Gua, apa di? Ya, gue jujur dari awal memang gue tidak melirik trading sama sekali Ki. Ya, ini mungkin ini jelek gitu ya. Gua nggak istilahnya gue tidak melirik trading sama sekali. Gue fokusnya itu adalah di value investing. Tapi gue sadar untuk value investing yang bener-bener istilahnya itu baik, lu harus bener-bener gila baca financial Betul, setuju financial banget. statement, ya kan? Dan Setuju, juga lu setuju. harus bener-bener ngerti tentang what's happening with the news dan juga berita-berita apa yang terjadi dengan company-nya. And frankly speaking, gue belum mempunyai luxury of time untuk melakukan hal tersebut. Makanya gue akan lebih wait and see kalau di stock market. Tapi di satu sisi, mungkin gue akan lebih memfokuskan investasi gue di index bond sih. Oke. How about ini di? Kalau indeks saham nggak mau juga? Indeks saham is quite an option, ya. Tapi teman-teman pada ngerti nggak sih tentang indeks ini atau kita mesti go to basic dan jelasin sedikit tentang indeks Ki? Boleh dijelasin dikit kali di? Karena menurut Yeah. gue nih ya dia, gue personally setiap gue kan banyak banget kan ya, kemarin gue udah sempat share juga di DM itu yang minta ngajarin Kak gimana caranya kita investasi saham gitu. Nah ketika gue dapet pertanyaan seperti itu di jujur tuh gue takut banget karena seperti yang kayak kita share tadi, takutnya gue menyesatkan kan. Karena gue tetap merasa picking individual stock itu tuh benar-benar bukan sekedar lu nanya, oh ini rekomendasinya apa, itu doing homework di belakang itu gila banget menurut gue. Yes. Nah, makanya menurut gua kalau teman-teman yang tetap mau invest, salah satunya justru gua itu lebih seneng nyarannya masuknya ke reksadana dan start small aja dulu. Jadi lu kayak kind of know how the things work kayak gitu kan. Nah, salah satunya kalau kita berbicara di reksadana itu kan seperti yang lu bilang tadi tuh ada yang bond index, ada juga kan yang stock index gitu kan ya, reksadana saham yang index fund-nya. Nah, ini sebenarnya yang menurut gua cukup menarik buat pemula lirik daripada harus individually picking the stocks gitu loh. Makanya sih menarik banget mumpung lu bring up the issue gitu. Monggo disilahkan diperjelas kali ya bond index itu apa. Oke, indeks itu sebenarnya salah satu bentuk dari reksadana ya. Tapi kan kalau misalnya reksadana kalau bisa gue bagi secara garis besar, reksadana itu kan dibagi menjadi 3 plus campuran. Ya kan reksadana pasar modal atau saham, reksadana yang namanya itu pendapatan tetap, fixed income yang isinya obligasi, dan juga reksadana pasar uang (RDPU). Dan ada yang sisanya itu adalah yang namanya disebut dengan reksadana campuran, which is a mixture of the three yang tadi gue udah sempat mention. Now, pada saat gue ngomongin tentang indeks ini sebenarnya mempunyai satu keuntungan dari sisi management fee yang relatively biasanya lebih rendah dibandingkan reksadana lainnya. Jadi kalau contoh misalnya nih, indeks itu mengcapture performa dari dari satu kumpulan saham yang udah ada. Kalau misalnya kita ngomongin saham gitu ya, let's say ada IDX 30 misalnya, atau LQ45 index. Berarti pada saat teman-teman membeli reksadana indeks LQ45 itu, semua 45 saham yang ada di dalam indeksnya itu akan teman-teman beli dari uang teman-teman. Di satu sisi memang sih kalau bisa gue bilang indeks itu kan sama reksadana kan sifatnya kayak sampler ya Ki ya. Kalau lu pergi ke restoran lu beli sampler istilahnya. Memang ada pro and cons-nya kayak gini. Kalau kita ngomongin reksadana atau indeks gitu ya, dengan yang namanya itu stock picking yang satu-satu gitu kan. Kalau lu bener nih, istilah analisa lu kuat dan juga lu istilah udah pede banget satu emiten saham ini memang potensinya bagus gitu kan. Otomatis kalau lu taruh seluruh duit lu di sana, pada saat gain, definitely is going to give you the best return, ya kan? But that really depends on the level of understanding yang lu punya terhadap satu saham tersebut. Tapi indeks ini bisa dibilang itu udah mengcapture, let's say kalau misalnya LQ45 ya,
top 45 stocks yang memang secara likuiditasnya bagus. Dan pada saat likuiditasnya bagus itu tendensinya memang ini perusahaan-perusahaannya sudah well established dan juga apa istilahnya itu potensi untuk dia default atau bangkrut juga lebih kecil gitu kan. Jadi itu adalah satu starting point yang bisa menarik banget sih. Dan lu bisa dari indeks, katanya dari indeks saham, lu bisa tahu nih pergerakan saham itu dari tahun ke tahun seperti apa. Kalau misalnya lu beli indeks bond gitu ya, lu bisa tahu kalau misalnya bonds itu kira-kira bisa dropnya seperti berapa persen sih, atau bisa gainnya kira-kira setahun berapa persen sih, and it gives you a good apa ya, it gives you a good start sebelum lu bener-bener stock picking atau bonds picking sih. Ya, jadi bagus banget sih yang thank you di itu udah dielaborate banget sama Aldi. Dan buat teman-teman yang baru mau coba nih buat investasi tapi masih agak-agak takut gimana, boleh deh dilirik yang namanya bond index sama stock index yang tadi Aldi bilang ya, bisa indeks 30, LQ45. Itu cocok banget buat pemula. Jadi boleh dilirik mungkin habis ini gitu. Nah, kalau masih juga menyangkut investasi. Nah, seperti yang kita tahu kan banyak orang beberapa bulan ini kan agak FOMO ya. Karena tiba-tiba lihat everything start kayak balik, kayak changing direction gitu. Nah, permasalahannya adalah I'm pretty sure masih banyak juga orang-orang yang gajinya mungkin belum balik bounce back lagi ke normal, atau bahkan ada di yang posisi berutang. Nah, mungkin perlu slap sedikit dari elu gitu kali di what's your advice? Emang gue dari tadi belum cukup slapping the audience ya. Gue dari tadi bilang saving dulu. Terus topik gue, experience personal gue tentang insurance gitu kan. Itu tamparan-tamparan yang sudah gue berikan gitu loh, Ki, sebenarnya. Slap terus gitu kan. Biar wake up call terus. Nah, ngakalin FOMO-nya tuh gimana sih? Lu ada nggak sih your tips or tricks gitu buat psychologically? Kan karena kalau kita ngomongin FOMO tuh kan lebih ke emotion banget kan ya. Secara rasional sebenarnya kita tahu apa yang harus kita lakukan, cuman kayak ngomongin FOMO banyak banget yang udah merasa FOMO, ketinggalan banget kereta. Nah gitu, ada tips nggak dari lu? Baca buku, serius. Ya. Nah tuh teman-teman baca buku. Dan salah satu quotation yang gue baca ya lu tau lah ini, gue bacanya buku WB terus gitu kan. Dia bilang, be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Takutlah pada saat orang-orang rakus, dan rakuslah pada saat orang-orang takut. Jadi gue lagi melatih diri gue untuk melatih pikiran gue untuk think the opposite, Ki. Berarti kalau sekarang lo harusnya fearful dong, Di. Makanya gue bilang saving dulu kan. Tuh teman-teman, saving dulu gitu kan ya. Oke. Dan maksudnya kalau misalnya saving itu kan sekali lagi, maksudnya secara value memang lu nggak dapetin gain sebesar mungkin kalau lu taruh di bonds atau misalnya lu taruh di equity gitu ya. Tapi seenggaknya you have that liquidity gitu loh. Daripada lu taruhnya langsung di equity tanpa proper knowledge gitu kan. Sekarang lagi orang-orang lagi pada greedy gitu kan. Taruh enggak tahu ya dia malah turun misalnya. Dan di situ lu udah kelok duitnya. Aduh, kalau misalnya gua cairin turun nih harganya. Tapi kalau misalnya sedangkan kalau lu taruh di saving, how can it go down? Seenggaknya seperti itu gitu kan. You have that flexibility yang lu bisa memilih timing yang lebih tepat. Dan teman-teman, gue pengen bilang gitu ya, ini kan saham nih kayak lagi digoreng parah ya. Memang sih bagus sih, supaya istilahnya itu kan orang-orang banyak yang masuk ke dalam yang namanya itu ke dalam yang namanya itu stock market, menjadi investor lokalnya pun juga meningkat seperti yang lu bilang gitu kan. Tapi gue lebih suka berinvestasi dalam kesederhanaan. Maksudnya berinvestasi dalam kesederhanaan, gue merefleksikan sendiri ke dalam diri gue gitu ya. Apa sih yang sebenarnya itu gue ngerti? Kalau gue belum benar-benar ngerti, apalagi itu resikonya lebih tinggi gitu ya, gue akan hold my horses back dulu. Gue akan coba lebih memperdalam. Atau kalau misalnya teman-teman ngebet banget ya, lu invest kalau misalnya di stock market dengan benar-benar duit yang lu udah rela untuk istilahnya itu ya lu nggak akan tarik. Iya, yang lu nggak akan tarik tiba-tiba untuk istilahnya buat ngasih makan
istri, ngasih makan anak. Nah itu ya jangan kayak Hmm. begitu istilahnya. Hmm. 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 Nah, tadi tuh speaking of books nih, Di. Mungkin lu bisa Hmm. kasih teman-teman di sini beberapa rekomendasi buku yang bisa dibaca. Gua sebenarnya buku pertama yang gue baca itu adalah berinvestasi ala Warren Buffett. Itu Hmm. uh, apa namanya, James Pardo, ya, dia dia Hmm. dia penulisnya gitu ya. Hmm. Dan ini Hmm. kedua, gue udah minjem sama temen gue ya, Hmm. si Michael tuh namanya tuh. Hmm. Tapi sampai Hmm. sekarang gue masih belum belum ini sih nih, apa, belum belum sentuh juga sih nih buku nih. Hmm. Eh Hmm. itu yang namanya, aduh, Intelligent Investor. Hmm. Tebel Hmm. banget Hmm. Ki, bukunya Ya, Ki. itu ya yang levelnya lebih ringan ada nggak, Di? Yang personal finance lah. Itu kan lu tadi yang lu ini Oh, kan lu berat-berat semua tuh. Buat teman-teman oh mungkin yang tapi baru pemula justru gitu lo ada nih. Justru tapi apa? justru gue, kalau misalnya gue bilang kalau sekarang lagi pada banyak-banyaknya kayak begini gitu ya, Hmm. Hmm. gue saranin banget tuh yang tadi tuh, investing ala Warren Buffett itu sangat ringan kok. Serius, itu ringan Oke. banget. Oke, sama intelligent investor ringan juga. Nah, itu nanti. Satu dulu. Oke, ada lagi nggak di buku-buku lain yang mungkin lu bisa rekomen ke audiens gitu yang cukup menarik untuk dibaca dan memberikan kita pemahaman tentang keuangan tuh lebih baik lah, lebih dalam gitu. Kalau gue rekomendasi untuk follow Karisma Yuki gimana? Janganlah gua mah Uh, masih cetek atau. but frankly speaking, teman-teman, Hmm. gua rasa kalau misalnya untuk membaca tentang personal finance, gua Hmm. akan kasih mungkin summary-nya aja kali ya, Ki ya. Hmm. Boleh, boleh. Pertama, lu beresin dulu cash flow-nya, Hmm. ya. Kalau istilahnya cash flow lu minus terus, pendapatan lu lebih kurang daripada daripada expense, this is red flag number one, Hmm. ya. Betul, setuju. Yang kedua, kalau misalnya apa namanya, lu udah udah beres nih cash flow-nya, disitulah Hmm. lu bisa memulai dengan yang namanya itu sesuatu yang sifatnya fondasi dalam sifat proteksi, ya. Hmm. Proteksi itu nggak selalu asuransi. Asuransi itu Hmm. hanya satu part dari risk Hmm. management. Tapi lu Hmm. bisa yang namanya itu memulai dengan saving untuk darurat, dan kalau misalnya memang ada, ya silakan lu tambahin insurance-nya, Hmm. gitu ya. So it has to Hmm. go hand in hand. Hmm. Meanwhile, while you're Hmm. actually preparing the stuffs gitu ya, lu Hmm. mulai belajar-belajar tentang investing, lu mulai belajar-belajar tentang yang namanya itu, pikirkan seperti ini, ya. Kita belajar untuk yang namanya itu future thinking. Maksudnya future thinking itu Hmm. gimana? Manusia itu kalau kalau ada waktu diem sebentar dan mikirkan jangka panjangnya, itu sebenarnya ketemu apa aja yang Hmm. harus membutuhkan duit besar. Contoh gitu ya, Hmm. yang belum merit pasti one day, misalnya pengen merit, ya berarti itu satu tuh Hmm. gede tuh. Berarti itu Hmm. ada saving target di sana, ya kan? Hmm. Kalau udah merit, apakah kalian istilahnya itu mau untuk yang namanya mempunyai properti, gitu kan, untuk tempat tinggal? Hmm. Nah, itu kedua tuh. Gimana cara gue mempersiapkan untuk properti gue, contohnya. Yang ketiga, Hmm. abis itu, nanti kalau misalnya rencana punya anak, wah gue harus sekolahin nih anak gue nih. Nah, Hmm. dana pendidikan. Lalu terakhir, kalau misalnya anak gue udah pada beres, ya udah pada beres semua nih, apa Hmm. yang pasti gue alami? Pensiun, ya Hmm. udah siapin dana pensiun. In Hmm. that order, teman-teman, Hmm. gitu ya. Catat ya Jadi teman-teman, penting tuh. jadi Bagus banget nih. yang gue rasa yang paling pentingnya itu justru adalah to sit back dan mikirin apa sih dalam fase-fase hidup gue, apa sih yang sebenarnya membutuhkan uang. Dari situ Hmm. aja lu akan terekspos dengan satu apa, refleksi sendiri gitu ya. Oh iya ya, Hmm. gue belum siapin ini. Oh iya ya, gue belum siapin ini. Gue pengen deh Hmm. belajar lebih lanjut tentang itu. Hmm. Hmm. Gitu sih, Ki. Hmm. Kalau gue That's boleh good. kasih saran ya. Benar-benar bagus sih. Jadi lu benar-benar kasih frameworknya dan bener banget sih mulainya tuh sebenarnya jadi sesimpel kita tuh ngecek dulu kan cash flow dan itu tuh sering banget dilupain orang kan. Kadang ketika kayak gue tanya orang aja, emang lu tahu berapa monthly spending lu kira-kira gitu. Kalau misalnya kita nanya ke orang, terus dia bilang, oh I can tell my monthly spending sekian, itu berarti orang tuh udah tahu cash flow-nya seperti apa. Tapi kalau masih berpikir dan mereka-reka, itu artinya masih ada masalah dengan cash flow. Jadi teman-teman start aja mulai dari awal yang basic banget, yang seperti Aldi bilang tadi, start tuh dari cash flow dulu. Jadi kalau cash flow kalian bermasalah, nggak usah mikirin ngapa-ngapain yang lain lagi. Mulai dari situ dulu aja. Beresin Oke, dulu thank cash you, Di. flow-nya.
beresin dulu Betul. cash flow-nya. Mm. Dan ini adalah framework yang gue bikin juga di dalam InCircle gitu, Ki. Pertama, Mhm. karena memang sih, the thing is, pada saat gue belajar tentang personal finance ini, gue bingung harus mulai di mana memang. Urutannya kayak Mhm. bagaimana sih, gitu kan. Betul, 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 Jadi, betul. itu framework yang gue bikin. Pertama itu adalah kita harus financially ready, ya tadi, cash Mhm. flow, apa Mhm. namanya, risk management, gitu kan. Baru kita Mhm. compulsory goals, baru tuh Mhm. ngomongin tuh passive income lah, Betul. istilahnya. Aduh, yang kebanyakan itu kan manusia itu lebih gampang digoyang dengan optimisme, kalau menurut Mhm. gua gitu ya. Mhm. Mhm. Oh nggak apa-apa lah gitu kan, nggak apa-apa lah, Mhm. gua akan Mhm. jump gitu kan ke yang lebih lebih Mhm. jauh lagi gitu kan. Mhm. Sekarang Mhm. meme yang orang yang loncat ke tangga investasi itu Iya, lagi betul. laku banget tuh, Ki, ya Heeh, kan. betul, betul. Heeh. Tapi emang Nah, ya kenyataannya begitu. Gue bisa menemukan orang kenyataannya sekeliling gue kayak begitu, gitu. Heeh, betul, betul. benar. Nah, jadi istilahnya itu kayaknya udah terlalu kegoreng ke sana tapi nggak tahu step-step sebelumnya. Mhm. Boleh nggak kita kita apa namanya gimana ya? Memang sih lebih susah untuk berpikir realistis, atau ya pesimis, ya jangan pesimis juga sih ya, tapi Enggak, betul. berpikir Realistis realistis lah. lah enggaknya gitu Mhm. sih. Mhm. Oke, thank you, Di. Nah, ini gue ada titipan pertanyaan, Di. Agak out of topic, tapi lu mengalami nggak sih yang namanya quarter life crisis, Di? Hmm, Soalnya gue mau nanya opinion lu tentang cara menangani how to handle quarter life crisis in terms of financial. Karena ada beberapa yang merasa bingung ketika lihat temennya tuh udah jauh lebih sukses. Padahal uh, baru umur sekian tapi kok udah bisa sukses ya. Sedangkan gue kok gini-gini aja ya. Nah itu gimana? wah, ini gue ke-trigger banget sih, Ki. Ini gue ke-trigger parah sih. Oke, Gue silakan. gue pernah istilahnya itu ya gue nggak tahu ya. Gue ini kalau bisa gue merefleksikan diri gue ini orangnya sangat gampang melihat apa yang kurang daripada yang apa yang lebih. Mhm. I think most human kayak gitu nggak sih? I don't know, at least that's for me gitu ya. Oke, lanjut. Buat gue lebih lebih ngerasa apa yang kurang gitu kan. Jadi memang sih kalau misalnya ngomongin kayak gitu, ada tuh pernah kepikiran sama gue, gila ya, di umur di umur yang lebih muda kok dia bisa kayak begitu gitu ya. Mhm. Dan asli sih, Ki, akan para motivasi dan juga dan Mhm. juga pebisnis itu sometimes tuh it gets too much for me, frankly speaking, Mhm. 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 ya. Mhm. Gue udah pasang timer di Instagram, maksimum gue satu Mhm. jam gitu ya per Mhm. hari gitu ya. Mhm. Tapi Mhm. tetap aja ada momen-momen yang gue ngerasa diri gue itu masih koombang-ambing nih Mhm. dengan dengan keadaan apa yang diposting di Instagram, di sosial media gitu kan. Mhm. Mhm. Tapi I think I'm past that phase sih kalau gue bilang. Mhm. Waktu itu ngerasanya kayak, ih kok dia tuh jauh lebih nyaman ya hidupnya ya. Kenapa sih gue nggak bisa mempunyai privilege yang seperti itu gitu ya. Mhm. Mhm. Tapi How do you overcome? gue gue mencoba untuk rearrange mindset gue. Kalau Mhm. gue menyesali keadaan gue yang sekarang, pertama, Mhm. gue lagi mencorengkan usaha-usaha dari orang tua gue. Mhm. Ya, they've put so much effort to put me where I am today. Mhm. Ya, dan yang kedua adalah at one point I'm so tired of having that quarter life crisis. Simply kayak gitu sih. Mmm. Gue capek, stres. Mmm. Gue capek, stres, dan gue memilih gitu ya untuk istilahnya memikirkan apa yang sudah gue punya gitu ya, Mhm. dan gunakan rasa berterima kasih atas yang gue punya itu menjadi motivasi yang lebih kuat lagi. Mhm. Ya seperti yang gue bilang gitu loh, maksudnya ya apa ya, apa yang gue terima sekarang, kan kita sempat ngobrol tentang ini gitu kan, Mhm. Mhm. kayak gue Mhm. grateful bokap gue nggak judi gitu kan, Betul. istilahnya as Mhm. simple as that gitu kan. Mhm. Mhm. Gara-gara gue grateful, motivasinya adalah gue pengen kasih give back nih kepada parents gue.
gue pengen give back juga nih kepada guru-guru dan juga kepada orang-orang yang taruh gue di posisi ini. Nah, motivasi dan keinginan pengen berbagi itu lama-lama mengalahkan yang namanya quarter life crisis. Jadi quarter life crisis itu kan bisa dibilang itu salah satu sifat dasarnya adalah iri kan, mungkin ngiri salah satunya gitu kan. Dan tidak menerima keadaan yang sekarang. Benar nggak? Tapi kalau misalnya kita merasa apa yang kita punya sekarang itu cukup gitu ya, pelan-pelan hilang sendiri tuh Ki. Pelan-pelan hilang sendiri, dan effortnya dan motivasi kita ujung-ujung kebawa kepada hal yang lebih positif. Gitu sih kalau gue cara overcome-nya. Berarti kuncinya be grateful ya dia. Iya, gue kayak begini aja, gue masih sehat gitu ya, gue bisa istilahnya kerja di rumah, ngeliat anak-anak gue gitu kan. Pertama kali ngomong mama gitu kan, itu gue sih udah grateful banget gitu loh. I'm too busy being productive gitu ya, sampai gue udah lewat masa-masa quarter life crisisnya. Mungkin sama kalau move on dari mantan kali ya. Kalau move on dari mantan, lu cari yang baru gitu. Gak juga gitu. Cara cepat melupakan. Oke, semoga itu menjawab tadi ya. Buat yang itu pertanyaan gitu. Nah, ini udah hampir 1 jam nih, Di. Jadi sebelum kehabisan waktu, karena I know you have meetings juga jam 8. Pertanyaan gue berikutnya adalah goals lu buat In Circle atau lu secara pribadi in 2021 in general atau secara financial, apa itu mungkin boleh di-share nggak sih, Di? Do you have any? For In Circle, gue lagi di fase gue pengen gue pengen merefleksikan bagaimana tahun 2020 ini buat In Circle, ya. Dan yang paling susah menurut gue, gitu ya, mengingatkan kembali kenapa gue memulai In Circle, Ki. Serius. Oh ya, tadi yang lu ceritakan ya. Oke, and then? Ada momen-momen di mana ya istilahnya, ya sama kali ya, istilahnya di mana kayak kita tuh hilang arah, kayak kenapa sih gue susah-susah kayak begini gitu kan. Jadi gue pengen gunain masa Desember ini gitu ya, I took a break from kasih sesi-sesi di setiap hari Rabu gitu ya. Gue ngambil waktu di bulan Desember ini untuk waktu reflection untuk tahun depan seperti apa. Nah, frankly speaking, ini adalah waktu gue untuk goal setting. Jadi kalau misalnya tanya goalsnya gue apa, justru gue lagi pengen revamp lagi nih. Gue lagi pengen kembali nge-set goals lagi gitu ya. Purpose-nya masih sama. In Circle itu adalah wadah untuk yang namanya itu, kenapa namanya In Circle gitu ya? Karena gue ngerasa lingkaran itu adalah lingkaran yang saling melindungi, lingkaran yang bisa melindungi satu sama lain. Pada saat lu berada di lingkaran ini gitu ya, lu udah lagi tuh menghindari diri lu dari hal-hal yang kurang bijak, misalnya. Jadi itulah arti dari In Circle. Gue tetap meng-keep value tersebut. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tahun 2021, justru gue lagi goal setting. Gue lagi fase goal setting. I'm going to do that with my team on the 16th of December. Wow, oke. Luar biasa sekali ya. Oke. Oke, udah hampir 1 jam nih teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget loh, Di, buat waktunya. Buat teman-teman mungkin yang belum follow In Circle, silahkan di follow akunnya. Di situ banyak banget informasi-informasi, konten-konten edukasi keuangan, dan lu juga ngadain sesi sharing ya dia setiap minggu kan ya, setahu gua kan ya, bener ya? Setiap hari Rabu sih. Ya, setiap hari Rabu kan, bener kan, buat your community gitu kan ya. Walaupun betul. Desember lagi break ya, betul ya? Ya, betul. Nah, tahun depan lanjut lagi kan? Tahun depan lanjut lagi. Tinggal tunggu waktu mainnya aja, Ki. Oke. Jadi tuh teman-teman silahkan di follow, terus dicek, nanti siapa tahu yang mau bergabung di sesi sharingnya Aldi tiap minggu, karena gua tahu banyak banget insight-insight yang lu bagiin, dan lu punya narsum-narsum juga. Kadang-kadang kalau liatin IG live-nya In Circle tuh keren-keren banget narsum-narsumnya. Jadi silahkan dipantengin lebih lanjut. Again Aldi, thank you for your time. Thank you buat insight-insight yang udah diberikan malam hari ini. Semoga berguna
buat audience. Ada lagi yang mau lu sampaikan mungkin, Di? Silahkan. Enggak, gua selalu I should thank Vingram juga dan Karisma Yuki for hosting this gitu ya. Gua rasa No. misinya ini cukup satu arah gitu ya. Memang kita harus tetap berkarya sih di sini. Thank you juga lu selalu ngingetin gue untuk terus berkarya. Gitu aja sih, Ki. Thank you. Gue belajar dari lu juga banyak sih, Di. Jadi luar biasa sih, walaupun lu lebih muda, tapi gue belajar banget sih dari lu. Jadi thank you banget juga. Teman-teman silahkan ya di follow InCircle, Vingram ID. Kemudian akun pribadi saya juga boleh kalau teman-teman mau Karisma Yuki. Karisma Yuki ya. Gitu. Oke. Thank you ya, Di ya. See you ya. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.